Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hadis mardud. Menurut bahasa, hadis mardud berarti yang ditolak atau yang tidak diterima. Sedangkan menurut istilah, hadis yang tidak memenuhi syarat atau sebagian persyaratan hadis makbul. Dari uraian di atas, kita dapat pahami bahwa hadis mardud adalah hadis yang tidak memenuhi syarat, baik itu terjadi pada sanadnya atau pada matanya. Pembagian hadis mardud dan penyebabnya. Para ulama hadis membagi hadis mardud ke dalam banyak sekali bagian sehingga mencapai 40 bagian, dan masing-masing hadis mardud diberi nama sesuai dengan penyebab kemardudannya. Secara keseluruhan, ulama hadis menyebut hadis mardud dengan hadis dhaif. Baik, ada banyak sekali faktor yang menyebabkan hadis mardud atau dhaif, tetapi secara garis besar ada dua faktor yang menyebabkan hadis mardud atau dhaif. Yang pertama, tidak bersambungnya sanad, yang disebabkan karena seseorang rawi atau lebih yang digugurkan atau tidak saling bertemu satu sama lain. Yang kedua, ada cacat rawi, ya baik disebabkan karena ketidakadilannya atau jeleknya hafalan. Selanjutnya, hadis dhaif. Cara bahasa, dhaif itu lawan dari kata qawiyu, yakni ajiz, yang berarti lemah. Jadi menurut bahasa, hadis dhaif itu hadis yang lemah atau hadis yang tidak kuat. Menurut Ibnu Salah, hadis dhaif itu huwa ma lam yujma syifatul sahih wala syifatul hasan. Hadis dhaif itu hadis yang di dalamnya itu tidak didapati sifat-sifat hadis sahih dan juga sifat-sifat hadis hasan. Jadi intinya yang dimaksud dengan hadis dhaif itu hadis yang lemah atau ciri-cirinya itu sanadnya terputus, kurang adil perawinya, adanya ilat, dan juga adanya syadz. Adapun pembagian hadis dhaif, diantaranya yang pertama berdasarkan terputusnya sebuah sanad. Diantaranya ada hadis walak, hadis mursal, hadis mu'dal, hadis munqati, dan juga hadis mudalas. Yang kedua berdasarkan cacat dari segi perawinya. Diantaranya yang pertama itu hadis maudhu, hadis matruk, hadis mungkar, hadis mu'allal, hadis mudraj, hadis makhlub, hadis berdorib, hadis musyafah, dan juga hadis syadz. Yang ketiga itu berdasarkan tempat penyandarannya. Ada hadis marfu, hadis mauquf, dan juga hadis maktub. Hadis mu'dhal. Hadis mu'dhal secara bahasa dimaknai dengan sesuatu yang dianggap lemah atau sesuatu yang dianggap letih. Sedangkan menurut istilah, al-haditsul ladzi saqata min sanadihi itnani fasa'idan min ayyi mawdi'in kana bi syarati tawali wat tatabu'i fi saqitain. Yang maknanya hadis ini al-haditsul ladzi saqata, hadis yang terputus, min sanadihi itnani fasa'idan, dari sanadnya dua atau lebih, min ayyi mawdi'in kana, di tempat manapun, bi syarati tawali wat tatabu'i, secara berurutan atau berdampingan secara terus-menerus, fis saqitain, di antara dua yang terputus. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Ma'rifat Ulumul Hadis yang disanadkan kepada Al-Qurnabi dari Malik. Al-Hakim berkata, hadis ini mu'dhal dari Malik dalam kitab Al-Muwatta. Dari contoh yang telah dipaparkan, mengapa contoh hadis tersebut dikatakan mu'dhal? Dalam kitab Al-Muwatta, menurut Al-Hakim, bahwa di kitab yang lain terdapat keterangan bahwa ada perawi yang hilang, yang putus sanadnya, yaitu Muhammad bin Ajlan dan bapaknya, di mana letak mereka berdua secara berdampingan, yaitu setelah Malik bin Anas dan sebelum Abi Hurairah. Adapun kitab-kitab yang memuat hadis mu'dhal bisa kita lihat dalam kitab Sunan karya Sa'id Ibnu Mansur ataupun dalam kitab Mu'allafat karya Ibnu Abi Dunya.
Oke, pembahasan selanjutnya yaitu hadis munqati'. Hadis munqati' ada yang memaknai secara umum, ada yang memaknai secara khusus. Secara umum, hadis munqati' yang di dalamnya termasuk yaitu ada hadis mu'allaq, ada hadis mursal, dan juga ada hadis mu'dhal. Yang orang-orang menyebutnya itu merupakan bagian dari hadis munqati' secara umum. Sedangkan dalam pembahasan hadis munqati' itu sendiri, yakni munqati' berasal dari kata inqata'a yang artinya terputus. Istilah munqati' yaitu hadis yang terputus sanadnya satu atau lebih yang letaknya di mana saja. Contoh hadis munqati' yang diriwayatkan oleh Siti Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala al-masjid qala Bismillahi wa salam ala Rasulillah, Allahumma ghfirli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Wa idza kharaja qala Bismillahi wa salam ala Rasulillah, Allahumma ghfirli dunubi waftahli abwaba fadlik. Hadis riwayat Ahmad nomor 25213 dan juga hadis riwayat Ibnu Majah nomor 763. Dari kedua jalur sanad tersebut bisa kita lihat bahwa dari jarak Siti Fatimah Az-Zahra menuju Siti Fatimah binti Husain adalah jarak yang sangat panjang, sehingga pasti ada sanadnya terputus. Itulah yang menyebabkan hadis tersebut dihukumi pada hadis munqati'. Hadis mursal menurut bahasa berasal dari ism maf'ul dari kata arsala yang bermakna atlaqo, yang artinya lepas atau bebas. Sedangkan hadis mursal menurut istilah yaitu marofinahu tabini ila rasul summa min qauli au fi'lin au takririn sohiron at-tabini au akhiron. Hadis mursal yaitu hadis yang disandarkan oleh tabi'in kepada rasul, baik berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapannya, baik tabi'in besar atau tabi'in kecil. Contoh hadis mursal yaitu hadasana Muhammadu bin Rofinga sana hajina sana laisa anakila ibnu Sihab sangit ibnil Musayyab ana Rasulullah telah bercerita kepada kami Muhammad bin Rafi telah bercerita kepada kami Al-Aiz dari Ukail dari Ibnu Sihab dari Sa'id Al-Musayyab. Sesungguhnya Rasul melarang menjual buah yang masih ada di pohon. Dalam hadis tersebut, Sa'id bin Musayyab adalah tabi'in besar, namun meriwayatkan langsung dari Rasulullah SAW. Padahal seorang tabi'in tidak mungkin malah bertemu dengan Rasul. Ia pasti mendengar hadis tersebut melalui sahabat, sedangkan sahabat tersebut tidak disebutkan dalam hadisnya. Hukum hadis mursal secara umum, hadis mursal dihukumi hadis mardud atau hadis yang ditolak sebab sanadnya tidak bersambung, kemungkinan rawinya tidak. Tapi beberapa ulama berpendapat bahwasanya hadis mursal, yang pertama, pendapat dari ahli hadis dan ahli usul, hukum hadis mursal itu mardud karena tidak diketahui keadaan rawi yang tidak disebutkan. Kedua, hadis mursal menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka menghukumi hadis mursal sahih dan diperbolehkan dijadikan hujjah apabila hadis tersebut dimursalkan oleh seorang tabi'in yang sikot. Hadis mursal menurut Imam Syafi'i dihukumi boleh dijadikan hujjah, tapi dengan syarat rawi tabi'innya besar dan meriwayatkan hadisnya dengan sanad yang lengkap. Kedua, sahabatnya sikot. Ketiga, terhadap hadis yang dimursalkan tersebut penghafal lain yang meriwayatkan. Keempat, adanya riwayat mursal yang lain dengan catatan sahabat yang dimursalkan dalam hadis kedua berbeda dengan hadis yang dimursalkan dalam hadis mursal yang pertama. Isi hadis sesuai dengan qaul. Yang terakhir, isi hadis banyak difatwakan oleh para ulama.
hadis mursal sahabi yaitu hadis Rasul baik berupa perkataan, perbuatan ataupun perkataan yang diriwayatkan oleh seorang sahabat. Akan tetapi sahabat itu tidak mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Hadis mursal sahabi yaitu hadis yang diriwayatkan tabi'in, di mana tabi'in yang meriwayatkannya hidup sezaman dengan sahabi, tetapi ia tidak pernah mendengar sebuah hadis pun darinya. Cara kita mengetahui hadis mursal sahabi ada 3. Pertama, pengakuan para ulama bahwa rawi tersebut tidak pernah mendengar hadis dari gurunya. Kedua, pengakuan dari rawi itu sendiri. Ketiga, adanya hadis lain yang semakna tapi dalam hadis tersebut terdapat rawi lain yang jadi pelantara antara rawi dengan rawi yang hadisnya ia riwayatkan. Contoh hadis mursal sahabi: Marwahu Ibnu Majah min Tariqi Umar bin Abdul Aziz an Mu'tad bin Marfu'an rahimahullahu Harizal berdasarkan penuturan Al-Mizzi dalam kitab Al-Adrab. Umar bin Abdul Aziz tidak bertemu dengan Uqbah. Namun dalam hadis ini yang tadi saya bacakan, ia meriwayatkan dari Uqbah, sehingga hadis ini tergolong sebagai mursal sahabi. Ya, contoh hadis mursal sahabi. Sekarang hukum hadis mursal sahabi yaitu dhaif, karena ia termasuk bagian hadis munqati. Maka apabila sanadnya terputus, maka hukumnya munqati.